Balik lagi sama channel Domba Berkah. Nah, kita lagi di mana? Kali ini kita lagi ada di kedai susu segar Sarjana. Kita langsung ngobrol aja sama pemiliknya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yuk nih ownernya. Aduh, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, ini kita udah langsung ketemu ya sama ownernya dari Susu Segar. Duduk, Mas, duduk. Duduk. Jadi seneng banget nih hari ini ketemu. Kali ini kita nggak melulu ngobrolin soal tutorial cara-cara bikin macem-macem beternak ya di kandang. Nah, kali ini kita sedikit beda. Kita langsung ketemu sama Mas Dila. Mas Dila ini siapa? Jadi beliau adalah pemilik dari kedai susu segar, karena kita pengen ngasih inspirasi buat temen-temen di industri peternakan maupun non industri peternakan yang lihat channel ini, inspirasi usaha apa yang bisa kita angkat. Nah, kebetulan Mas Dila ini adalah sosok muda yang punya greget di bidang bisnis, terutama produk turunan dari peternakan. Mas Dila, ini teman-teman yang nonton channelnya Domba Berkah sebenarnya, kita kan fokusnya di peternakan. Nah, tapi saya pengen nih buat terutama anak-anak muda itu ada sedikit inspirasi apa sih yang bisa bikin kita bekerja di luar karyawan pada umumnya. Nah, mungkin ada bisnis atau entrepreneur yang bisa kita share. Nah, saya lihat kan ini temen saya dari temen ya, temen dari temen ya, Mas Dila ya. Temen. Jadi ketemunya nggak sengaja juga. Cuman saya lihat Mas Dila ini anak muda yang punya greget cukup bagus. Nah, makanya saya sendiri pribadi pengen tahu nih ceritanya Mas Dila seperti apa. Boleh cerita nih Mas, namanya kenapa susu segar nih? Susu segar Sarjana nih. Sarjana, emang udah sarjana sih ya? Iya sih, sebenarnya udah. Cuman kenapa namanya gitu tuh? Niatnya emang bukan terus untuk apa ya, pamer apa-apa gitu, enggak. Sebenarnya kedai susu segar Sarjana ini keciptanya juga obrolan juga, Mas. Sama kakak saya. Nah, terus cetuslah, udahlah bikin yang ngawur aja lah, ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu. Nongol lah susu orang Jawa sama ya gitu. Nah, terus nanti kita ngomong ngapak-ngapak ya, seru ya. Iya. Nah, akhirnya nongol lah tuh susu segar Sarjana. Gitu. Tapi dikoreksi lagi, ditambahin kedai. Kenapa namanya kedai susu segar Sarjana? Pertama, kita ngincer kata kedai. Sebenarnya kedai itu pengen ngejelasin kalau ini konsepnya tuh nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadi tengah-tengah gitu. Jadi siapapun boleh masuk. Jadi dari yang menengah ke bawah, tengah ke atas itu silahkan masuk. Kalau Mas Dila boleh cerita sedikit backgroundnya apa? Backgroundnya, educationnya apa dulu? Kalau nggak salah peternakan juga kan ya? Emang kebetulan lulusan peternakan. Dulu PKL juga di sapi perah. Gitu. Jadi beliau udah tahu banget megang jadi ambingnya susu perah kali ya. Iya, itu bosen lah ya begitu-gitu. Jadi emang passionnya di situ sebenarnya. Jadi gitu. dulu udah sering memang pegangannya peternakan ya. Gitu. Sempet beternak juga? Sempet beternak juga, domba kambing itu. Domba kambing. Cuman nggak lanjut, pindah ke sini deh. Kenapa tuh nggak lanjut? Nggak lanjutnya karena emang fokus di breeding, Mas. Saya pengen fokus di breeding. Cuman kan ya tahu sendiri, breeding kan modalnya butuh lama. Ini ya, karena kan putarannya juga lama dia kan. Jadi breeding ya. Nah, itu pelajaran breeding itu emang nunggu duitnya agak cukup lama ya. Ya, jadi emang gelontorin uang di depan itu gede banget gitu. Nah, kita nggak sanggup lah kasarannya gitu. Belum kali ya. Belum sanggup. Akhirnya ya udahlah,
kita pindah ke produk olahan. Langsung gitu. produk jadinya ya Langsung berarti produk ya. jadinya. Langsung produk Bukalah jadinya. kedai susu segar Kedai sarjana susu ini. segar. Kayak gitu. Itu kenapa? Apa memang udah dulu waktu kuliah atau gimana? Memang udah kecetus kalau produk jadinya itu bakal punya hitung-hitungan bisnisnya yang lebih menguntungkan atau gimana, Mas? Kenapa tiba-tiba banting setir gitu? Enggak juga sih, soalnya dulu waktu kuliah tuh lebih cenderung ke ayam sebenarnya saya. Oh, malah ke ayam. Malah ke ayam. Nah, ya. cuma setelah PKL di sapi perah, itu kok kayak ngelihat emang ini prospek sapi perah ini bagus. Sapi Gitu. perah Ya, bagus. karena satu, orang sebenarnya banyak nyari susu segar. Cuman Jadi- mereka nggak tahu dapetinnya di mana. Ya taunya hanya di minimarket yang udah kemasan-kemasan itu. Jadi itu udah sempet di riset ya? iya, udahlah Mas, Oh, kayak jadi gitu sedikit. tuh satu trik ya sebelum memulai bisnis itu baiknya lihat marketnya Marketnya dulu. dulu siapa? kayak Marketnya gitu. kayak Ah, apa, marketnya kayak peluangnya. apa. Mas Dila udah ngecek tuh Iya. market pasarnya cukup Ya, menjanjikan lah. ya, Ah, menjanjikan. Makanya itu kita bukalah kayak gitu. Kayaknya nih peluangnya bagus kayak gitu kan ya. Karena apalagi di Tangerang gitu ya Mas ya, yang jauh dari pegunungan di mana sapi perah tuh ya susah hasilnya. Oh, Gitu. oh iya, saya belum sebutin ya. Jadi lokasinya ini, Mm-mm. kedainya ini adanya di Alam Sutra ya. Iya, dekat Alam Sutra. Anak-anak binus tuh banyak Ya. nongkrong di sini. Kampusnya apa aja yang di sini kan? Di Biasanya sini kalau yang- tadi sempat lihat kan tempat nongkrongnya kayak cozy banget kan. Nah, ini emang konsepnya kedai Ya, tadi ya, kedai. kedai kafe tapi versi simpelnya Ya, kali gitu very ya. simple lah biar semua orang bisa masuk kayak gitu. Jadi Kalau lokasinya nanti kita share deh, yang teman-teman mau mampir silahkan. Lanjut lagi Mas, jadi ini udah berapa lama Mas Dila nih? kalau ini bukannya dari tahun 2017 Mas. 2000 berarti 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. 3 tahun ini tahun ketiga ya? Ya, tahun ketiga. Tahun ketiga. Karena kita dulu buka kan di Serpong. Oh, di Nah, Serpong. Awalnya ya. di Serpong, Di lalu Serpong. kita pindah ke sini. Karena ngelihat pasar tadi, pasar sana daya belinya kurang. Oh, di Serpong Mau nggak udah mau, sempet Udah buka, tes marketnya ya? Tes market dulu, sekalian belajar yang lain kan. Kita pindahlah ke sini kayak gitu. Nah, di sini ya alhamdulillah lumayan marketnya. Kayak gitu. Jadi kalau dulu sebetulnya mungkin buat teman-teman peternak juga ya. Dulu Mas Dila sempat beternak nih ya, sempat Iya. beternak. Cuman karena konseptualnya ambil di breeding Iya. dari sisi perputaran uangnya nggak cepet, jadi Iya. pengen sisi perputarannya lebih Iya. cepet. Jadi sekarang langsung main di produk akhir ya. Jadi langsung ke nyari daily-nya sih Mas. Nyari Ya kan? daily. Kalau dulu kan mungkin bisa tahunan kan itu setahun baru, ya, setahun 6 baru. bulan kali ya. Iya, 6 setengah bulan. tahun baru berasa itu, baru dapat income-nya kayak gitu. Nah kalau ini sendiri gimana? Marginnya kalau boleh tahu nih, kalau boleh share, Ya, kalau- marginnya berapa nih? Saya pengen juga soalnya nanti siapa tahu teman-teman yang beternak sekarang beternak kan udah denger ceritanya dari Mas Dila. Kalau pengen kan artinya kita bisa nambah sub sektor Ya. bisnis kita yang tadinya ke peternakan, ke produk turunan, mungkin daging, mungkin susu. Iya, Nah kali ini susu. sekarang kan kita bicaranya soal susu ya. Nah. Marginnya kira-kira gimana Mas? Yang normalnya kemarin ini udah lewat pandemi lah. Kita bicaranya yang kalau normal. marginnya bersih bener tuh Iya. ya, kita sih ada di angka 25. 25%. Tuh, gitu. lumayan daripada Ah. jual. Ya mirip-mirip kayak fashion kali ya. Iya, kayak kayak gitu. fashion 20 dia 25 25. ya. Tuh menjanjikan banget. Mm-mm. Terus kalau boleh tahu yang dikerjain tuh apanya Mas? Maksudnya dari sisi Mas Dila ambil dari susu murni peternakan, Nah, terus apa yang bikin kedai susu segar ini jadi beda gitu sehingga marketnya tuh Kena. oke mau nyoba kena. Oh, gitu. Karena kan mungkin sekarang juga kalau saya lihat kan kebanyakan kopi ya. Kalau Ya, kopi kan kopi udah lagi di tren mana-mana. banget. Tren banget kan. Susu belum banyak nih. Iya. Gimana orang mungkin bisa tertarik gitu kali ya. Nah, jadi kalau daya tariknya kita itu pertama yang kita jual banget itu susu segarnya Mas. Susu segar. Susu segarnya karena ya tadi yang tak bilang di sini kan Tangerang. Tangerang. Dataran rendah. Itu Panas jarang yang ya? namanya panas yang namanya apa jarang yang namanya orang buka kedai susu. Kedai Ya susu. paling orang yang buka kedai susu itu pelaku-pelaku usaha itu ya bangsanya di Bandung, Ya, di Malang, tempat-tempat dingin ya, ya. tempat-tempat dingin. Nah, di sini tuh jarang minim. Sedangkan tadi yang Mas Lutfi bilang banyak kan kopi gitu ya. Kopi. Nah, jadi kan peluangnya gede banget tuh untuk susu. Sedangkan susu itu juga banyak dicari sebenarnya, Mas. Di keadaan kita ini banyak mereka nyari. Cuman tadi mereka nggak tahu nyarinya di mana kayak gitu tuh. Jadi akhirnya mereka beli yang hanya di supermarket lah, di minimarket kayak gitu. Jadi peluangnya gede sebenarnya, Mas, untuk buka kedai susu kayak gini tuh. Saya Untuk pengen mendatang. tahu sih sebenarnya kalau saya lihat nih kan Mas Dila ini setelah lulus sempet kerja kantoran. Sempet. Oh sempet ya.
Sempet. Tapi cuma 2 hari. dua hari doang katanya. Iya, cuma 2 hari doang itu. 2 hari kenapa? Di mana tuh? Di Serang. Industrinya dulu Perunggasan. Hah? Perunggasan. Oh, ayam. tetap di peternakan juga ya. Broiler. Kayaknya makanya nih usia sekarang berapa sih? Usia 26. 26 tuh masih muda banget, udah punya outlet sendiri. Yang saya acungin jempol sih jiwa entrepreneurnya ya. Saya aja 10 tahun ngantor baru mulai banting setir. Nah ini dari awal udah mulai entrepreneur ya kan. Nah saya mungkin pengen tahu Mas apa sih produk-produknya. Nah jadi susunya itu yang bikin beda nih ya. Ada varian-varian rasanya nih. Ya, kan? ada 16 rasa kalau nggak salah. Ada 16 rasa tuh, macam-macam. Jadi ini yang bikin orang tertarik, nggak cuman rasa dari susunya doang ya. Karena emang kelemahan susu tuh satu, ada orang yang nggak suka susu karena kan ada yang bau amis, anyir kayak gitu kan. Bau susu lah ya. Bau susunya itu mereka nggak suka. Nggak suka ya. Saya udah nyoba ya. Jadi emang rasanya jadi ada yang matcha itu kayak di kedai logo hijau itu. Logo hijau. Lebih kayak gitu. Rasa susunya tuh nggak terlalu hilang rasanya, tapi rasanya juga nggak terlalu kuat banget gitu. Iya. Jadi kita jaga ya. itu ya. Itu yang variannya banyak. Jadi orang tetap sehat tapi bisa macem-macem pilihannya. Gitu. Terus ada apa lagi? Ada yang botolan juga Mas. Oh ada botolan. Nah ini yang botolan. Oh ini cakep nih. Sekarang lagi tren banget nih ya. Iya. Cakep, ini bisa dibawa kemana-mana, bisa buat gift juga nih. Buat buah tangan, buat kirim-kirim nih cakep. Kirim temen. Kemasannya juga cakep nih. Wah ini pinter banget nih Mas Dila bikin marketing kitsnya nih ya. Kayak gini. Jadi kayak gini. Ini 1 liter ada? Ini 1 liter. Ini segini berapa? 35. 35 doang. 35.000. Biasanya kalau kopi udah cepek kali ya. Iya, cepek. Ini cuma 35, sehat lagi. Ini juga kalau ini kita ngeluarin 6 rasa. 6 rasa. Cuman kemarin baru ngeluarin 1 lagi jadi 7. Ini matcha. Ini matcha nih, green tea nih. Ini vanilla. Tuh vanilla yang original ya. Nah, yang paling laku tuh yang vanilla. Oh, yang original. Karena wah nggak tahu kenapa Mas, yang vanilla tuh ini paling murni gede. Ya? Ini murni ya? Murni Mas sama. Murni. Nggak pakai pengawet. Pengawet enggak. Ya. Jadi ini tahan berapa lama nih kalau di kulkas itu tahan sampai 3 hari, 4 hari lah amannya. Itu aman. Jadi kalau di freezer ibu-ibu yang mau ngebekelin putra-putrinya nih bisa nih ke susu banget. segar. Ada di e-commerce. Ya, ada. Gojek, Di Shopee ada. Oh, Shopee ada. Gampang banget belanjanya. Emang ini ya idenya anak muda banget nih. Ntar saya bawa pulang lah. Di sini pasti ini ada tempat ini dapur buat masak-masaknya kan, buat masak-masak. Jadi tetap ya karena konsepnya kafe. Iya, jadi ada makanan lainnya. Pengen ke depan tapi agak rame ya. Ya udah kita dilanjut ngobrolnya di sini aja. Karena di luar agak rame banget nih, apalagi kalau malam minggu ya. Iya, kalau malam minggu tuh. Malam minggu rame. Berarti tadi udah ya. Kalau selama 3 tahun nih pernah nggak jatuh atau karena kan kalau biasanya ya para pebisnis yang udah gede-gede itu yang biasa kalau temen-temen suka lihat Pak Sandi lah, terus yang udah sekelas gede-gede. Ya, udah gede-gede lah. Mereka punya statement gitu. Kalau pingin sukses itu pasti ngelewatin masa-masa susah. Nah, kita pengen denger nih dari Mas Dila. Berdarah-darah dulu lah gitu ya. Berdarah-darah dulu pernah. Udah atau semoga jangan sih. Sebenarnya kalau buat saya itu paling nggak enak, tapi itu bikin kita jadi kuat. Jadi lebih tough lagi hadapin ini ya. Kalau ceritanya dari susu segar gimana? Kalau dari susu segar sih sebenarnya udah ngerasain. Udah ngerasain ya. Mulai dari pertama kali buka lah, yang sehari nggak ada customernya, nggak ada itu udah pernah. Jadi kita cuman diem aja di itu kan toko. Padahal secara marketing juga kita udah sebar lewat brosur, udah marketing online-nya juga udah jalan. Udah jalan tuh. Marketing online-nya udah jalan ya. Cuman itu memang belum kan ya, masih awal-awal ya. Karena masih awal-awal juga ya, jadi kita banyak evaluasi juga kan, itu ke depannya kayak gimana bagusnya. Di lain itu juga pada saat itu saya berpartner berdua sebenarnya. Nah, terus ditinggal partner. Nah, itu kan salah galau dia ya. Galau ditinggalin partner jadi galau. Sebenarnya bukan galau sih sebenarnya. Kadang kan ada yang ditinggal partner gitu langsung udah selesai gitu. Semangatnya turun, drop ya. Tapi di situ saya nggak ambil pusing, dalam arti ya emang usaha kayak gitu. Udah gitu ya. Di saat ditinggal partner ya wes lah, jalan sendiri. Jalan terus. Nggak apa-apa. Yang penting jangan nyetop, jangan stop aja. Pokoknya semangatnya maju terus ya. Tetap. Gitu. Nah, terus udah jalan, udah agak mending lah gitu Mas ya keadaan gitu. Diusir
Jadi dulu sebenarnya tuh pindah ke sini karena kita diusir. Diusir Jadi, tuh dalam arti apa nih diusir? Diusir itu sebenarnya gini, kita disuruh pindah ke dalam. Jadi saya kan pertama jual itu ini sewa tempatnya. Jadi sewa tempat itu ibaratnya masih di tempat parkiran. Dulu kan karena kita konsepnya angkringan. Oh, angkringan ya. Jadi habis itu kita disuruh pindah ke ruko dalam. Karena dia pengen gedein ruko dalam. Cuman di ruko dalamnya itu kurang bagus tempatnya, nggak kelihatan. Terus dari pengunjung kurang orang yang lewat jalan nggak bakal kelihatan itu, Mas. Jadi ya dari situ kita pusing lah mau pindah kemana. Akhirnya udah pindah ke Tangerang. Sini ya. Kayak gitu sih. Nah, habis itu juga di sini ngajak partner lagi. Ada lagi tuh, Mas. Gitu. Cuman ya tinggal lagi. Jadi 2 kali saya udah di dua kali di PHP-in iya, jadi ya bagi saya nggak apa-apa. Kan pelajaran ya kan. Jadi ya udah fine aja. Ya usaha emang kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya dijalanin. Jadi kalau sekarang ini susu segar Mas Dila sendiri ya yang pegang. Iya, saya sendiri yang pegang. Cakep banget tuh. Sekarang sendiri malah udah makin gede nih ya. Iya. Dulu kalau kesini kayaknya belum terlalu ke depan ya. Sekarang udah maju, customer-nya udah boleh. Iya, kayak gitu. Jadi tipsnya juga buat yang baru memulai coba banting setir, cari peluang bisnis gitu ya. Itu tetap maju terus maju aja, tetap Mas. maju terus karena kan kita sering dapet tuh ya quote-quote pokoknya kita coba habisin sisa gagalmu ya, sisa gagal ini harus dihabisin. Jadi kesandung sekali jangan pernah drop ya. Pokoknya semangat terus gitu. Apalagi Mas Dila tadi udah ada temen terus pergi cari temen lagi terus sekarang udah mantep. Jadi ini yang nguatin kita tuh kadang kayak hal-hal kayak gitu. Jadi terbiasa lama-lama. Justru malah tadi ya, berarti bener banget ya kalau udah pernah jatuh itu malah jadi makin kuat ya, makin kayak gitu. Idealismenya dalam arti positif ya untuk ide-ide. Idealismenya maksudnya gitu, bukan idealisme untuk kehidupan kita enggak, tapi yang bisnisnya buat itu. Bisnisnya ya, ide-ide kreatifnya tetap bisa jalan terus. Terus kalau ini nih, sebelum mungkin nih orang banyak banget yang tanya, apalagi anak muda kan. Habis kuliah modal, kalau bukan anak orang kaya masalah modal tuh penting tuh gitu kan. Ini dulu problem utama pasti itu orang ya kalau orang yang usaha. kadang kan gini ya, kita sama-sama tahu saya pengen usaha tapi bingung gitu. Modalnya dari mana belum ada. Nah, ini susu segar ini semoga bisa menginspirasi teman-teman, ada peluang loh bermain, berdagang di produk susu gitu. Nah, untuk urusan modal nih gimana nih? Sebenarnya kalau modal kan itu sebenarnya modal pasti dijadiin utama. Kalau buka usaha tuh harus ada modal. Padahal modal kan luas ya sebenarnya ya. Modal keberanian, modal keberanian, modal uang tadi, terus ada modal yang lain-lain lah. Cuman kan yang sering dijadikan orang tuh modal uang ini kan. Kenapa saya bisa buka ini sebenarnya saya jual ide. Jadi karena saya punya ide, saya tawarkanlah ke investor. Oh, tuh udah cakep model gitu. venture loh. Udah ngambilin investor jadi gitu kan. Ya kebetulan saudara deket gitu kan ya investornya. Jadi saya tawarin ini begini loh, begini gini. Saya kasih sodorin RAB-nya segala macamnya. Mereka ya tertarik. Studi kelayakan bisnisnya. Jadi studi kelayakan bisnisnya. Tapi buat investor tuh kan kadang gini juga tuh, Mas. Investor banyak sih saya lihat. Buat saya sendiri banyak, tapi kan kita menarik investor tuh nggak cuman jual teori atau konsep, harus proven gitu kan. Nah, itu ada trik khusus atau tipsnya supaya memang investor itu bisa yakin. Ya itu kita jual omongan itu, Mas. Jadi mau nggak mau ngeyakinin. Udah bisa yakinin orang kali ya. Tapi ya di sisi lain juga emang investornya itu cari yang bener-bener mau ngebantu sih, Mas. Ya dalam arti bukan mengejar keuntungan doang, tapi bener-bener mau bantu kita tumbuh juga. Jadi sama-sama bareng. Jadi intinya investor yang saya dapat ini investor yang mau nanggung kerugian juga. Jadi bukan dan kita keuntungan mesti jujur doang. Kali ya. Kalau kita udah punya investor, artinya kita ngejalanin bisnisnya harus transparan, jujur, fair gitu ya. Fair, intinya di situ doang kejujuran emang. Jadi ada kendala apa saya pasti bilang sama investor, oh ini saya rugi nih, misalnya bulan ini ada yang minus atau yang apa gitu, saya bilang. Dan dia cuman ya alhamdulillahnya, ya udah coba lagi terus, coba terus. Nah jadi dia juga nggak bikin down saya, jadi semangatin terus. Untungnya sih dapat investornya kayak gitu. Syukur ya. Iya. Beberapa
Oke, kayaknya seru banget ngobrol sama Mas Dila nih. Iya, Mas. Ya. Nah, mungkin karena waktunya juga udah malam nih Mas ya. Lain waktu bisa ngobrol Lanjut lagi sama Mas Dila. Mungkin di peternakan lagi kali ya. Yah, Karena iya. Mas Dila kan basic education-nya ya dulu lulusan peternakan ya. Lulusan peternakan udah sempet beternak guys, tapi sempet ya lengser. bukan lengser sih ya, maksudnya Belum coba, waktunya, Mas. bukan langsung di on-site-nya di hulunya, sekarang langsung ke produk akhirnya. Produknya dulu gitu. Nah, terima kasih banget ya Mas Dila ya. Mas Lutfi, mungkin ya. Teman-teman boleh di-share dong, ada sosial media apa gitu. Oh ya, kalau untuk kedai susu segar Sarjana, Instagramnya itu di sususegarsarjana.id. sususegarsarjana.id. Nah, kalau mau beli yang susu botolan tadi bisa via Instagram juga atau Shopee. Shopee-nya juga sama @sususegarsarjana.id, Mas. Sama aja. Oke, yang terakhir sebelum ini ada ini nggak? Inilah pesen-pesen atau oleh-oleh buat temen-temen yang lihat obrolan kita nih, terutama yang pengen buka usaha, khususnya kalau pengen buka kedai susu, karena kan saya lihat kedai susu belum banyak nih. Ya. Semoga Domba Berkah nanti juga punya Amin. ini kali ya, punya kedai terus siapa susu. tahu bisa sinergis kan, Mas ya? Iya benar banget. Siapa tahu punya susu berkah ya, susu segar berkah, Sarjana bikin berkah. Nah, ada nggak kali ini? Ya paling kalau yang mau usaha susu juga ini sebenarnya prospek buat teman-teman yang mau buka usaha susu tadi. Pada saat ngejalanin kalau bisa ya terus, jangan kesandung dikit tadi jatuh udah stop gitu. Jadi intinya tuh kalau usaha tuh jalan terus. Kalau mau istirahat ya monggo silakan istirahat sebentar aja. Habis itu running lagi, jalan lagi habis itu. Jangan terus stop udah buyar, hilang udah gitu aja. Ntar nggak bakal kuat kayak gitu, Mas. Tuh jadi paling penting itu ya buat jalan yang terus dirasain Mas Dila ini 3 tahun udah berjalan, pokoknya tetap semangat dari ide yang awal, apalagi udah terjun ya, udah terjun harus dijalan. Pokoknya yang saya ingat, kalau saya kadang kan ada rasa jenuhnya gitu juga, cuman yang dipikirin jadi balik lagi kenapa saya dulu mulai usaha kayak gitu. Banting setirnya kenapa milih. Oke, gitu, terima kasih banyak. Nah, sekian mungkin ya dari tayangan kita kali ini. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di next episode. Kalau hari ini kita udah bicara soal susu ya, kedai susu, mungkin nanti kita akan ngobrol kali ke pemotongan atau produk hilir lainnya. Oke, sekian dari kita channel Domba Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.